setiap firman-Mu dan setiap hatimu, biarlah apa yang kami bagikan, apa yang kami dengar, itu biarlah bisa menjadi dupa yang harum dan perumpamaan bagi setiap kami, Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di dalam kuasa-Mu tidak ada yang terbatas Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan bisa mendapatkan hati-Mu Tuhan dari firman ini. Bagi teman-teman yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, boleh kita amin. Oke, teman-teman, sebelumnya mohon maaf aku nggak bisa off cam karena ada trouble dari kamera laptop aku. Dari siang tadi aku mencoba untuk me- meng- apa memecahkan masalah ini untuk supaya bisa on cam tapi nggak bisa karena langsung dari sistem laptopnya ini. Jadi gak tahu juga nih kenapa gara-gara ini belum ditemukan akarnya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah kan teman-teman yang mungkin yang baru kenal atau baru lihat saya di sini, aku Ruth Nadia, aku asalnya di Jakarta. Kemudian aku berkuliah S1-nya itu psikologi, kemudian S2-nya adalah bimbingan konseling khusus untuk pendidikan. Oke, kita langsung saja ya. Kita kali ini akan membahas mengenai Yosua 10, yaitu di mana diberi judul dengan Kak Michael, Tuhan berperang bagi kita. Kita mau merefleksi sejenak. Jika memang Tuhan itu berperang bagi kita, sebenarnya apa aja yang perlu kita siapkan? Atau senjata apa aja yang kita perlu siapkan? Oke, aku di sini sharingnya mau sambil berinteraksi sedikit-sedikit ya. Jadi kalau misalkan aku sebut namanya langsung jawab aja. Boleh, saya minta Kak Yunita. Apakah hadir Kak Yunita? Apakah ada suara saya? Hadir, Kak. Iya, coba kalau dari Kak Yunita, sebenarnya apa sih kita perlu untuk kita mempersiapkan senjata kita? Kalau saat kita lagi ada masalah, senjata kita itu apa aja? Apa yang perlu kita siapkan? Boleh Kak Yunita? Perlu, eee, senjata dalam mempersiapkan apa ini maksudnya ya, Kak, ya? Senjata saat kita mau berperang, di kita misalnya ada punya masalah gitu, seperti itu ya. Nah, kita tuh pasti ada mau persiapkan, berperang dari masalah-masalah yang kita hadapi atau tantangan yang akan kita hadapi. Nah, apa aja yang biasanya kita mau siapkan? Silakan Kak Yunita. Eee, Maksudnya ini secara rohani gitu ya? Iya, misalnya kalau Kak Yunita lagi ada masalah atau lagi ada pergumulan atau Mmm, tantangan, apa sih yang biasanya Kak Yunita lakukan gitu loh? Karena ini temanya iman berperang, jadi aku tadi pakainya ala-ala senjata gitu. oh ya, mungkin firman Tuhan, Mhm, kayak iman kita kepada Tuhan gitu, percaya mhm. sama Tuhan. Senjata kita tuh kayak, ya firman Tuhan dah gitu. Itu Oke, aja sih nah, menurut saya. gak apa-apa Kak, nggak ada yang salah di sini. Nah, kalau senjata kita memang benar ya tadi ada kayak kata Kak Yunita ya, salah satunya adalah kita beriman dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, lalu itu adalah senjata kita. Lalu apa yang kita harapkan dari hasil yang sudah kita siapkan? Boleh dari Risa. Apakah Risa masih ada di sini? Masih, Kak, masih. Oke. Nah, biasanya Risa harapin apa nih? Misalnya udah ngadapin masalah atau sudah mempersiapkan diri untuk mungkin beriman, berdoa. Biasanya harapannya apa? Dari satu masalah ini, Kak. Oh. Iya, betul. Kalau dari satu masalah sih pasti maunya yang instan saja, semoga bisa selesai, semoga. Iya, iya, betul, betul. Boleh deh satu Sebe lagi. Ada lagi Risa mungkin mau tambahan apa itu aja? Nggak, Kak, nggak, Kak. Itu aja. Mungkin dari Kak Nadine, boleh?
Kak Nadine apakah mendengar suara saya? Ya? Kalau dari saya sendiri, saya berharap bisa lebih tenang, lebih damai, dan juga, Mhm. agar imannya juga bisa lebih bertumbuh gitu dengan kita berdoa ke Tuhan, otomatis, kita jadi lebih dekat sama Tuhan gitu. Oke, terima kasih Kak Nadine, Kak Junita, dan juga Risa yang sudah menjawab ya. Memang betul ya teman-teman ya, saat kita sedang ada masalah, kita itu pasti banyak banget hal-hal yang kita lagi siapin. Misalnya diri kita supaya kita makin beriman lagi sama Tuhan, berdoa, baca firman. Mungkin kita juga ada mentor rohani kita ya di gereja atau teman-teman rohani kita yang selalu dukung kita ngajak ngobrol mereka, kita butuh kekuatan dan doa. Lalu apa yang harapan yang biasa kita inginkan itu ya? Kalau secara daging manusia bener ya kalau tadi kata Risa, kita maunya langsung aja terjawab doa-doanya atau mungkin, eee, nggak usah pakai proses lama-lama deh Tuhan, aku maunya sekarang gitu, kalau bisa sekarang kenapa harus besok ya? Biasanya gitu kita mikir ya. Nah, bisa juga tadi ya kalau kata Kak Nadine ya biar ada ketenangan mungkin atau damai sejahtera, ada sukacita saat kita sudah berdoa sama Tuhan. Nah, kalau dari Yosua 10 ini, teman-teman ya, itu menunjukkan bahwa ada kesetiaan Tuhan. Tuhan itu berperang bagi Israel dan menunjukkan bahwa kemenangannya itu bukan hanya dari kekuatan manusia. Jadi, saat masalah mereka datang ya kan, mereka mau berperang nih dan melawan berbagai banyak kota-kota gitu ya. Mereka tuh berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan setiap kejadian-kejadian yang ada itu adalah memang Tuhan sendiri yang berperang buat mereka gitu. Nah, seringkali kita tuh banyak minta berharap untuk sesuai dengan ekspektasi kita sama Tuhan, bahkan selalu menggunakan atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi gimana sih bagaimana kalau kita tuh juga belajar untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan, berseru, berdoa, beriman, ya sesuai aja dengan kemauan Tuhan, jadi bukan sesuai dengan maunya kita sendiri. Nah, biasanya tuh kita maunya sesuai ekspektasi kita, betul ya? Jadi, ya udah deh Tuhan, aku maunya kayak gini gini gini, pokoknya harus sesuai semua, plek ketiplek sama gitu. Tapi kadang yang udah Tuhan kasih beda dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu kadang menjadi pergumulan juga ya, ternyata hasilnya itu kadang nggak sama ataupun mungkin lama jawabannya dari doa dari yang Tuhan kasih. Jadi kadang-kadang kita mikirnya, apakah benar-benar Tuhan itu berperang buat saya atau hanya sekedar-sekedar aja gitu. Itu yang membuat jadi pemikiran kita tuh terkotak-kotakan. Nah, kalau dari Yosua ini kan jadi ceritanya, mereka itu udah selesai aja baru menempaskan, sudah merebut AI ini ya. Terus kemudian, mereka mau merebut ke kota lain gitu. Dan ternyata, kotanya itu mereka itu mau bergerak itu ke Gilgal. Nah, mereka itu udah collab nih sama si Yosua dan juga, Gibeon. Nah, saat mereka sudah kolaborasi, eee, tentaranya ini mungkin agak ketar-ketir ya gitu. Jadi, si Yosua ini aku bacain aja di ayat 8 itu. Terus Tuhan tuh kasih tahu kepada Yosua seperti ini, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Nah, saat Yesus itu udah kasih kekuatan kepada sama Yosua dan tentara-tentara lainnya, nah akhirnya mereka mulai menyerang secara tiba-tiba. Jadi malam-malam terus mereka tuh maju, ya kan? Kemudian, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Nah, di Yosua 11 ini. Jadi mereka kan lagi masih berperang gitu ya. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka.
sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi betapa luar biasanya saat mereka sedang berperang begitu ya, tiba-tiba, Tuhan ngasih hujan batu dan yang banyak matinya itu ya dari hujan batunya itu, bukan dari mereka berperang dari pakai pedangnya itu. Nah, kemenangan itu bukan karena kekuatan manusia, tapi ada campur tangan Tuhan yang membuat mereka itu jadi semakin lagi berharap sama Tuhan bahwa masalah yang kita hadapi atau masalah yang sedang kita alami itu banyak di luar kendali kita ya. Kita nggak bisa mengendalikan itu semua karena rata-rata mungkin datangnya dari lingkungan eksternal kita atau dari hal-hal yang mungkin nggak kita pernah bayangkan. Nah, Tuhan itu bisa memakai kita dengan berbagai banyak cara yang tak terduga untuk dapat menolong kita. Buktinya apa di sini saat Yosua sedang berjelih lelah gitu ya dengan berperang soalnya kan tulisannya ada oke di ini di ayat 10-nya, eee, menimbulkan kekalahan yang besar antara antara mereka dekat Gibeon. Jadi mereka tuh sedang kesusahan banget gitu, terus tiba-tiba Tuhan kasih hujan batu. Nah, hujan batu ini yang malah membuat, eee, orang-orang itu lebih banyak mati daripada orang-orang Israel, karena mereka sedang kesusahan. Dan itu di luar kendalinya mereka gitu kan. Dan ini sangat luar biasa banget Kak, waktu aku baca bahwa ternyata Tuhan itu lebih di atas dari segala-galanya. Nah, di mana kemenangan itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi ada campur tangan Tuhan. Kita lanjut lagi. Kemudian di ayat sebelum kita menuju ke ayat 14, Tuhan itu mendengar doa kita dan Tuhan itu berkuasa atas alam semesta bahkan dari waktu. Nah, aku mau baca di ayat, lanjutan yang tadi ya, ayat 12, begini, "Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan, menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, 'Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon.' Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak." Bayangkan teman-teman, waktu Yosua ngomong itu, Tuhan langsung menjawab doanya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Nah, ini membuat, banyak orang terheran-heran ya dan membuat tentara sana atau lagi masa mereka berperang pun terheran-heran. Di ayat 14 mengatakan gini, "Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian." Yang demikian itu apa? Bahwa mataharinya tuh berhenti dan bulan itu juga nggak gerak. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Lagi-lagi ya diingetin lagi kita bahwa gini, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, kita kadang ngerasa waktu yang kita punya itu nggak cukup atau nggak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita punya sampai mungkin kadang kita mau menyerah atau lari dari Tuhan. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan jawaban doa yang dari Tuhan. Mungkin lain cerita kayak mungkin Yosua langsung berdoa gitu ya, "Tuhan tolong berhenti matahari dan bulan nggak usah gerak lagi." Dan langsung bener dijawab sama Tuhan dan itu makin lagi buat terheran-heran karena itu belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, kenapa? Kadang-kadang kita tuh mikir bahwa waktu yang kita punya itu nggak cukup untuk nyelesain masalah kita atau mungkin kadang kita mau lari dari Tuhan, mau menyerah aja. Ya mungkin karena kita belum mendapatkan jawaban doa-doa itu dari Tuhan. Kita sedang menunggu, kita sedang melakukan prosesnya. Memang sangat berat ya teman-teman ya, aku juga ngerasain itu ya, sekarang ini juga aku lagi mencari pekerjaan gitu, jadi aku sudah menunggu-nunggu dan sudah menanti-nantikan, namun belum ada jawabannya. Nah itulah, diuji bagaimana iman kita ini, bagaimana kita mau setia nggak sama Tuhan, berdoa lagi, baca firman, dah begitu. Karena
kita itu banyak, ada ekspektasi sendiri juga. Kadang kita menaruh ekspektasi diri kita sendiri, tidak menyerahkannya itu kepada Tuhan. Ya udah jadilah seperti kehendak Tuhan, jadilah surut dengan perkataanmu Tuhan. Kadang-kadang kita mikirnya gitu. Makanya kita suka bertanya, kayaknya kita nggak cukup ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kayaknya kita maunya nyerah aja deh, maunya lari aja dari Tuhan. Kayaknya udah cukup deh sampai sini aja. Aku udah nggak bisa lagi. Terus bagaimana seharusnya kita, bersikap gitu? Ya kita nggak boleh menyerah dan kita nggak boleh lari dari Tuhan. Di Yosua 25 ini, jadi waktu pas saat si halo Bro Michael, baru kelihatan. Jadi waktu saat mereka sudah, eee, hampir selesai ya, sudah selesai untuk berperangnya dan mereka sudah menangkap raja-raja itu. Nah sebelum itu mereka bilang sama tentara-tentaranya nih, Yosua bilang gini, lalu berkatalah Yosua kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi." Nah, di sini tuh Tuhan kasih memberi keberanian dan deklarasi iman kepada Yosua gitu. Dan dia tuh meneguhkan kalimat ini kepada tentara-tentaranya gitu. Nah, kadang-kadang kita saat kita menghadapi tantangan, kita itu perlu melangkah dengan hati yang teguh. Belajar percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Ingat bahwa senjata kita tadi apa, senjata yang kita udah siapkan itu adalah doa kita, baca firman kita, iman kita, dan keberanian kita untuk kita bisa melangkah maju dan bersama Tuhan. Kalau tadi pertamanya, Tuhan itu berperang dalam kehidupan kita melalui dari alam, melalui dari waktu, melalui dari doa-doa kita, dari doa-doanya Yosua. Dan Tuhan itu selalu berkuasa atas kehidupan yang sedang kita jalani. Nah, terus bagaimana jalannya supaya kita tuh, eee, gak boleh menyerah atau lari dari Tuhan, yaitu balik lagi senjata kita tuh apa? Apa yang sedang kita bangun dalam kehidupan kita? Apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita, doakan. Sehingga kita tuh nggak harus selalu memikirkan sesuai ekspektasi kita. Oke. Dan lalu kemudian setelah 25 ini, mereka itu akhirnya terus berjalan ya berperang ke kota Makeda, kemudian ke Lakis, terus lagi ke Eglon, Hebron, dan terakhir ke Debir. Nah semua Yesus 42 nih, 10 ayat 42 ini, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Lagi-lagi diingetin lagi bahwa saat mereka berperang itu ya Tuhan lagi. Tuhan yang bersama dengan mereka, itu sama dengan kehidupan kita, teman-teman. Saat kita sedang berada dalam titik terendah sekalipun, saat kita sedang berjalan dalam proses kita, Tuhan ada kok di dalam peperangan dan masalah kita. Tuhan itu ada saat kita sedang tidak baik-baik saja, saat kita lagi senang sekalipun. Juga Tuhan selalu hadir. Nah, ini adalah slide kedua terakhir. Yang pertama aku mau ingetin lagi bahwa Tuhan berperang bagi kita. Untuk hal dalam apapun juga. Dan yang kedua, kemenangan sejati itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Kalau kita lihat ya berkali-kali bahwa yang membuat mereka menang dalam peperangan siapa? Bukan Yosua atau mungkin dari tentara-tentaranya. Tapi mereka menang itu karena Tuhan itu sendiri.
Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mempersiapkan senjatanya kita untuk kita bisa menjalani masalah-masalah yang kita punya. Pertama adalah bagaimana kita mau beriman kembali kepada Tuhan, berdoa, kita punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa keberanian respon kita itu seperti sama tadi Yosua ya, dia mendeklarasi kepada tentara-tentaranya, "Jangan takut." Kita punya deklarasi iman, kita punya respon yang benar untuk bisa menghadapinya. Nah, aku ada refleksi terakhir teman-teman ya. Ini kalau teman-teman ada kertas mungkin kalian bisa menggambar atau di-screenshot aja atau disimpan. Ini menggambarkan bahwa perjalanan kita itu kan ada urutannya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kalau dilihat dari nomor 1, 2, 3, 4 itu adalah bagaimana perjalanan kita di masa lalu. Apakah di masa lalu kita berperang atau mempersiapkan senjata kita itu dari Tuhan atau tidak? Dan semua itu pasti ada prosesnya ya, semuanya ada prosesnya, baik sama kayak tadi Yosua, dia berjalan antar kota dan kota untuk mereka bisa berperang dan menang, sesuai dengan penggerakan Tuhan itu untuk Israel bisa menang. Nah, sama dengan kehidupan kita saat ini. Dari perjalanan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 ini adalah keadaan kita sekarang ya. Apa yang membuat kita susah untuk bergerak mungkin di posisi 4, 5, 6 ini? Apakah faktor dari masa lalu kita belum menang dengan Tuhan, dengan masalah kita sendiri, begitu. Kadang-kadang kita mikir, "Oke, ya udahlah, udah lewat aja, walaupun mungkin masalahnya belum selesai. Ya udahlah Tuhan, aku ngampunin aja." Mungkin padahal sebenarnya di hati kita belum bisa mengikhlaskan atau mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Tapi balik lagi, Tuhan itu selalu ada loh, di setiap masa, Tuhan itu selalu hadir di setiap apapun yang kita lakukan. Yang di mana Tuhan juga berperang bagi kita. Oke teman-teman, kita mau belajar lagi, lebih lagi untuk bisa berharap lagi sama Tuhan. Mempersiapkan senjata kita dengan iman kita, dengan doa-doa kita, dengan respon kita yang benar di hadapan Tuhan, mendeklarasi bahwa kita itu menang di hadapan Tuhan. Oke teman-teman, kita boleh bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pada malam hari ini. Walaupun Tuhan, kami hadir Tuhan, dengan orang yang mungkin Tuhan lebih sedikit daripada sebelumnya, tapi kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan, bahwa anak-anak-Mu Tuhan bisa menang Tuhan di dalam setiap permasalahannya. Anak-anak-Mu Tuhan bisa menjalani Tuhan proses kehidupannya Tuhan. Mereka bisa berperang Tuhan dengan senjata imannya mereka Tuhan. Kami berdoa dan percaya bahwa kasih-Mu Tuhan yang terus mengaungi kehidupan mereka Tuhan untuk bisa terus menjalani dan melakukan proses yang sudah Engkau berikan. Biarkan mereka Tuhan terus beriman, mereka terus berdoa Tuhan, dan mereka tidak akan lari Tuhan dan tidak akan pernah menyerah. Terima kasih Bapa untuk berkat dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sudah saya kembalikan lagi kepada Risa. Risa, cek. Nampaknya Risa menghilang. Ya, dia menghilang dengan kucing jambunya. Dia itu lagi sambil istirahat juga karena
apa namanya, dia itu lagi sakit guys, jadi apa Iya. namanya, mau doa dia itu. Ya boleh. Ya elah tes, saya dari toilet langsung lari. Oh, enggak ya nggak apa-apa, Risa. Lanjut aja, nanti langsung announcement aja, nanti kita dokumentasi. Karena guys gini, aku itu sambil dengernya di sini. Guys, rumah kosong, apalagi pada keluar semua ya. Dia kok harus tunggu di sini. Ya, 1 es krim lah, Bang Mike. Astaga. Ntar kalau kirim ke situ ntar meleleh. Udah dimakan kurirnya. Ya, Iya. silakan Risa dilanjutkan. Mungkin langsung aja announcement aja guys. Biar Oke, kita Kak. cepat selesai. Oh ya, nanti habis announcement SS lah. Ya, Bang. Kayak karena gini guys, aku tuh tadi itu masih ibadah yud guys, masih ibadah yud di gereja. Jadi apa namanya, aku baru pulang tadi, barusan pulang, nggak tahu ya, kayaknya jam 9 waktu sini lah, jam 9 waktu sini. Jadi Enggak dimaafin, Bang. jam 9 waktu sini berarti jam 8. Enggak Nggak usah dimaafin, maaf, Bang. nggak Ya, usah Kak, nggak usah udah dimaafin, dimaafin ya, Risa ya? nggak usah. Tuh, setuju semua. Maksudnya? Kita nggak maafin, kan tadi kau minta maaf. Lalu? Nggak maafin kita. Jadi apa namanya guys? Pas aku pulang kan guys, rumah kosong. Terus nunggu di depan Alfamidi. Oh, kau nggak ada kuncinya, tak? Wih, nggak bawa aku kunci guys. Oke. Betul sekali. Langsung announcement Risa, nanti langsung kita close ya. Ya, silakan. Ini sudah ada ininya presentasinya. Sudah aku kirim di squad saya. Tidak, maksudku ini sudah ada di ininya belum.